Sampai di mana tadi? Hiburan bagi yang nggak punya duit. Hiburan bagi yang punya duit ya. Jadi kalau orang diberi rezeki banyak, maka dia gunakan rezekinya untuk sebaik-baiknya. Karena meskipun dia masuk surga terlambat, setelah dihisab ternyata banyak amal solehnya, bisa jadi surganya lebih tinggi. Bisa sudah lebih tinggi. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Memang dia prosesnya lama, tapi kalau ternyata harta yang dia dapatkan banyak untuk akhirat, maka dia hisabnya akan lebih, surganya akan lebih tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'ma al-mal salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta adalah jika dimiliki oleh lelaki yang saleh. Ya. Ketika hal ini disampaikan oleh Nabi kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah menjadikan dia seorang pemimpin perang agar dia mendapatkan ghanimah. Maka dijelaskan ya Rasulullah, saya berperang bukan untuk cari ghanimah. Maka Rasulullah ingatkan bahwasanya kalau ghanimah tersebut kau dapatkan dan kau soleh, maka ini terbaik bagimu agar kau bisa meraih surga yang tinggi. Inilah yang diingatkan oleh orang-orang beriman kepada Qarun. Kata mereka, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Ini hukum asal. Hukum asal kalau kita diberi rezeki, kita gunakan untuk mencari akhirat. Lalu beri rezeki banyak buat bangun masjid, buat nyambung silaturahmi, buat bantu tetangga, buat bantu orang miskin. Yang kita bisa kita lakukan ya. Kita lakukan agar kita membangun istana semegah-megahnya di akhirat kelak. Maka jangan sampai kita ternyata sibuk dengan dunia, kemudian kita lupa untuk menyiapkan istana terbaik di akhirat kelak ya. Namun ada satu cara agar si kaya bisa mendahului si miskin. Gimana caranya? Ada yang tahu? Hah? Miskin dulu? Susah kalau begitu. Dia tetap kaya tapi dia masuk duluan. Caranya dia masuk surga tanpa hisab. Tapi itu susah. Kalau masuk surga tanpa hisab, dia harus terdepan dalam kebaikan. Sebagian firman Allah, sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang selalu paling depan, itulah yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rezekinya ternyata dia paling cepat ke masjid, dia paling duluan di saf pertama, dia yang paling sering puasa, dia yang paling, pokoknya segala kebaikan dia selalu berusaha paling depan. Maka mudah-mudahan dia menjadi as-sabiqun as-sabiqun ya. Sabiqun bil khairati biiznillah. Yang orang terdepan dalam kebaikan, maka orang seperti ini kalau surga tanpa hisab, maka dia bisa mendahului orang-orang apa? Miskin karena dia tidak dihisab ya, meskipun itu sangat berat. Baik, ini kaidah yang keberapa? Keenam ya. Dan yang paling penting terakhir bahwasanya kaidah yang kelima membawa kita mengingatkan kita pada kaidah yang keenam, bahwasanya al-ibrah bil barakah la bil kathrah, yang menjadi patokan adalah keberkahan bukan dari banyaknya harta. Jadi jangan terpedaya dengan jumlah banyak kalau ternyata tidak berkah. Ada orang kaya, kawan juga, dia mengeluh cerita sama teman saya yang hartanya seadanya. Dia bilang enak jadi kamu. Saya banyak urusan ini, waktu buat keluarga enggak ada, waktu ini enggak ada. Mau umroh saja harus cari waktu susah. Sementara si ini biasa mau umroh kapan saja bisa, artinya tidak ada ikatan waktu, yang penting ada duit ya. Ada waktu buat keluarga, ada waktu untuk ibadah, ada waktu baca Quran. Jadi kita juga tidak mau, jangan sampai diberi harta ternyata tidak berkah ya. Tidak berkah. Jadi kalau minta harta yang berkah ya. Wa barik lana fima a'tait ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada apa yang kau berikan kepada kami. Jangan sampai cuma banyak ternyata tidak berkah. Maka berdoa kepada Allah agar menjadikan harta yang Allah berikan kepada kita berkah. Sehingga tahu ternyata harta kita berkah. Buktinya harta ini semakin mendekatkan kita kepada Allah. Harta ini membuat kita tidak sombong. Harta ini membuat kita semakin ingat akhirat. Harta ini membuat kita peka terhadap orang-orang susah. Ya, kalau harta tersebut membuat kita demikian, berarti harta kita berkah. Tapi kalau harta kita membuat kita lupa diri, semakin dengan hidup gaya branded misalnya, tas branded, sepatu branded, jam branded, pena branded, otak bandit.
semua mau hidup mewah-mewah. Kalau nggak gitu kayaknya nggak pede hidup ini. Ya, ini sudah berarti sudah salah cara hidup kita, pola hidup kita sudah salah. Ini harta tidak berkah. Harta berkah membuat orang semakin bertakwa kepada Allah, semakin tahu bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin zuhud dalam dunia, ya. Sehingga semakin buat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting adalah berkah, ya. Itu adalah berkah. Kita alhamdulillah hidup berkecukupan. Tapi kalau orang terlalu kaya juga kita pusing. Lihat dia saja kita udah pusing, ya Allah. Misalnya dia punya perusahaan 100. Kira-kira dia pusing nggak? Dia pusing sana lihat saham tiap hari pusing. Yang si miskin jalan-jalan sana kini, lari pagi dia. Si miskin udah tidur dia masih begadang. Si mikir gimana, takut kalau turun saham turun, takut ini. Dia nggak tenang hidupnya. Si miskin ikut pengajian sehari 5 kali. Saking waktunya terlalu luang. Si kaya mau ngaji susah. Ya, ngaji susah ya. Jadi maksudnya yang penting apa? Berkah. Apalagi kalau uang banyak baru berkah. Wah, itu yang kita semua cita-citakan ya. Sudah kaya berkah ya. Makanya yang penting bukan banyak, tapi yang penting apa? Berkah ya. Apalagi contohnya? Mobil banyak tapi nggak berkah, percuma. Mobil satu berkah, kesana kesini apa? Nyaman. Istri banyak kalau nggak berkah juga pusing. Satu berkah, masya Allah. Hiburan bagi yang istri satu. Ya benar, kalau mari 4 ngomel semua, masya Allah. Nggak pening kepala itu. Jadi yang penting adalah keberkahan. Sebentar, istri saya WA. Saya foto bukti ya, sebentar ya. Dapat pahala. Taib. Udah ya? Sudah terhibur? Alhamdulillah. Sabar. Yang penting apa? Berkah. Yang menderita itu kalau satu ngomel terus, itu menderita. Udah sedikit nggak berkah, itu menderita. Insya Allah ibu-ibu yang hadir, wanita-wanita apa? Berkah, soleha. Ada yang bilang amin, berarti belum. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang kunci-kunci rezeki ya. Sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang kita inginkan, rezeki yang berkah. Tapi yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hendaknya dipahami oleh suami istri, bukan cuma suami aja, istri juga. Karena terkadang suami bertakwa, istri dia tidak bertakwa. Sebaliknya istri bertakwa, suami tidak bertakwa. Perlu kerjasama di antara keduanya ya. Ya, saling mengingatkan, ini cara tidak benar, ini cara yang benar, ini mendatangkan berkah, ini tidak berkah ya. Ini sesuai syariat, ini tidak sesuai syariat, perlu kerjasama, saling mengingatkan. Di antara kunci-kunci rezeki, tentunya kita bicara tentang selain ikhtiar duniawi. Kalau ikhtiar duniawi masing-masing jalan dengan apa yang dia bisa. Dagang, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat, jadi silakan masih. Tapi kita bicara di luar daripada ikhtiar duniawi, itu ikhtiar terkait dengan keagamaan. Bagaimana cara agar kita dapat rezeki? Yang pertama sebagaimana kita ketahui adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Rezeki ada dua, ada rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki yang tidak kita persangkakan. Allah akan buka bukan hanya dari rezeki yang kita persangkakan, bahkan dari rezeki yang tidak kita persangkakan. Makanya Syekh Utsaimin kalau tidak salah mengatakan, siapa yang diberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, dia husnudzon kepada Allah, ya, husnudzon ya. Alhamdulillah ya, mungkin buah dari ketakwaan ya, husnudzon ya. Artinya
ada rezeki yang kita persangka, kita kerja, kita jual beli, kita kira-kira untungnya sekian, kita persangka. Ternyata di luar persangka juga ada. Ya. Di luar persangkaan juga ada. Kemudian juga Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan dari langit dan bumi pintu-pintu apa? Rezeki, keberkahan-keberkahan rezeki. Kalau yang tadi surat At-Talaq yang surat Al-A'raf tadi ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan di sini Allah menggunakan ibarat atau ungkapan, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah kasih solusi. Makhraj dalam bahasa artinya keluar, tempat keluar. Seakan-akan dia terjebak dalam suatu tempat yang sempit, yang gelap, kemudian tiba-tiba ada pintu terbuka dia untuk keluar. Dan ini berlaku dalam segala urusan. Maka jika seorang menghadapi permasalahan tidak ada solusi, mungkin takwanya bermasalah. Maka hendaknya diperbaiki ketakwaannya. Ustaz, saya sudah cari kerja 2 tahun enggak dapat. Ada masalah, harus bertakwa. Mungkin ada takwa kurang. Mungkin salat malam kurang, mungkin kau suudzon sama Allah, mungkin ada masalah dengan orang tua, mungkin masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, perbaiki takwamu. Karena Allah sudah jamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ada fi'il syarat, ada fi'il jawab. Siapa yang begini maka begini. Ini sudah suatu hubungan sebab akibat. Siapa yang bertakwa Allah kasih solusi. Terus selain itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, takwa meninggalkan maksiat. Ya, takwa meninggalkan kemaksiatan. Tapi yang kedua, di antara sebab dimudahkan rezeki oleh Allah, rezeki yang berkah, adalah dengan perbanyak istighfar. Dalilnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Nabi Nuh, aku telah berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa balasannya di dunia? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang deras, itu hujan yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan menambahkan bagi kalian harta, dan Allah akan tambahkan bagi kalian anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah akan tumbuhkan bagi kalian kebun-kebun, karena itu musim kemarau di zaman Nabi Nuh. Makanya ketika Nabi Nuh bikin kapal, dia nyinyir. Nuh, ngapain bikin kapal musim kemarau? Nuh sudah pensiunkan dari dakwah jadi tukang bikin kapal, sekarang dinyinyir dia. Karena musim kemarau. Maka Nuh alaihissalam menjanjikan, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun, dan Allah akan alirkan apa? Sungai-sungai. Ini semua kalau kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bertambah, kenapa Nuh tidak menyebut tentang akhirat? Ini orang-orang ini tidak beriman kepada akhirat. Maka dia tawarkan dengan tentang duniawi. Karena istighfar itu bukan cuma mendatangkan keuntungan akhirat, tapi juga mendatangkan keuntungan apa? Duniawi. Di antaranya tadi, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Namun ternyata kaum Nabi Nuh tidak istighfar. Ketika tidak istighfar, Allah tetap turunkan hujan yang deras, tapi bukan hujan berkah, hujan azab. Hujan azab. Seandainya mereka beristighfar, maka hujan yang turun deras dan berkah. Tapi karena mereka tidak beristighfar, mereka tidak bertakwa, turun hujan deras tapi tidak berkah, justru menjadi adab bagi mereka. Saya katakan, kalau orang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih rizki itu sebab kebahagiaannya. Tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, rizki itu sebab kesengsaraannya. Saya ulangi, kalau orang bertakwa kepada Allah, kasih rizki, dan itu rizki sebab kebahagiaannya. Tapi kalau dia tidak bertakwa, itu rizki buat dia sengsara. Betapa banyak orang kaya sengsara, banyak tidak? Banyak sekali. Di medsos saja cerita banyak. Yang cerai lah, yang narkoba lah, yang kasus lah,
yang masalah inilah, masalah anulah, tidak bahagia sampai akhirnya cari kebahagiaan di mana-mana lah, selingkuh lah, macam-macam. Yang buat mereka sebenarnya mereka punya duit, karena punya duit mereka begitu. Ternyata duit tidak mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena duit tersebut diraih tanpa ketakwaan. Lihatlah kaum Nabi Nuh, hujan ke Allah kasih, hujan sama. Seandainya mereka beristighfar, hujannya hujan berkah. Tapi karena mereka tidak beristighfar, hujannya hujan azab. Ya, hujan azab. Jadi cerita sebagian orang, misalnya ada koruptor, dia duit banyak, dia ketakutan, dia mau beli sesuatu takut ketahuan, gelisah nggak? Gelisah. Ada orang beli dia duit saya, tapi dia mau beli takut ketahuan sehingga dia ngenes padahal dia punya duit. Akhirnya dia harus bikin inilah, money laundry lah, apalah. Dia sendiri susah dengan duit yang banyak. Hidup dihantui dengan kekhawatiran, ketakutan. Ya. Oleh karena antum jangan bilang ya, harta banyak pasti bahagia. Enggak. Benar, harta sebab kebahagiaan. Itu tidak ada yang pungkiri. Kesehatan sebab kebahagiaan, harta sebab kebahagiaan, rumah luas sebab kebahagiaan. Tapi kalau tidak disertai dengan takwa, percuma, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Sudah banyak bukti orang kaya ternyata tidak bahagia, jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan, narkoba, cari kebahagiaan di luar, selingkuh dan macam-macamnya. Jadi kalau duit lagi tidak ada, sering apa? Istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Lagi nggak ada duit? Astagfirullah. Ya. Karena semua musibah, masalah pasti karena apa? Dosa. Ya. Di antaranya seretnya harta juga karena dosa-dosa. Ya. Antum punya duit juga banyak istighfar. Astagfirullah. Karena belum bisa menyalurkan duit tersebut sebagaimana yang semestinya. Ya. Intinya seringlah beristighfar. Inilah kita kurang. Kita ini orang Indonesia kurang menghidupkan zikir. Kalau sama teman jarang zikir. Padahal tidak apa-apa. Saya kalau saya jalan sama orang Arab, kita jalan bareng dia berzikir santai aja. Astagfirullah. Karena udah biasa tradisi mereka. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita duduk bareng ada yang istighfar, kok kenapa? Jadi curiga nih, kenapa nih? Tadi malam ngapain aja? Harusnya kita hidupkan aja, sering cuek aja. Astagfirullah. Karena semakin banyak istighfar, semakin banyak kelapangan yang Allah berikan pada kita. Urusan harta maupun urusan yang lainnya. Sering-sering beristighfar. Datang dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Siapa yang senantiasa melazimi istighfar, itu continue dalam istighfar, maka Allah akan bikin bagi dia setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan. Setiap kegelisahan akan ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di sini mungkin secara sanad dia lemah, namun maknanya benar. Karena tidak ada satupun problem yang kita hadapi kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Ma asaba musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tidak ada keburukan menimpa dirimu kecuali akibat dirimu. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu semua musibah karena dari diri kalian sendiri. Maka kita ini perlu sekali untuk apa? Istighfar. Kita ini dosa setiap hari berapa kali? Setiap buka medsos pasti berdosa. Pasti. Ya enggak? Buka Facebook pasti berdosa enggak? Pasti. Ada cewek tidak pakai jilbab. Pasti. Nonton berita pasti maksiat. Tidak ada penyiar salafi. Enggak ada. Terbuka auratnya. Enggak ada. Naik pesawat pasti maksiat. Makanya kita harus banyak apa? Istighfar. Banyak istighfar. Baik. Yang ketiga, sebab rezeki adalah tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Kelanjutan surat At-Talaq tadi. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Itu Allah akan mencukupi kebutuhannya. Di antaranya Allah akan mencukupi urusannya, ya. Caranya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan tawakal yang benar, maka niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah rezeki kepada burung. Burung itu pergi dalam kondisi perut kosong di pagi hari, pulang kemudian perut sudah penuh. Di sini Rasulullah menjelaskan tentang burung. Burung kalau dilihat dia makhluk yang dia mungkin tidak berakal seperti manusia. Mungkin dia punya insting tapi tidak berakal seperti manusia. Manusia lebih pintar dalam mencari jalan-jalan rezeki. Burung disuruh analisa mungkin susah ya. Artinya kemampuan dia terbatas. Tetapi dia berusaha, pergi di pagi hari, pulang dia sudah kenyang. Ya. Kenapa? Di antaranya karena dia tawakal. Ya. Oleh karenanya ketika ada hadis dalam sabda Nabi SAW, yadkhulul jannata qaumun afidatuhum ka afidati thair. Kata Rasulullah SAW, masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Dijelaskan apa yang dimaksud? Manusia hatinya seperti hati burung. Dijelaskan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hati burung karena burung itu mudah takut. Sebagai manusia takut kepada Allah. Kita gedong-gedong dia kabur. Ya, dia takut. Hendaknya manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan burung itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan burung itu tidak hasad. Hatinya bersih. Hatinya bersih sehingga ya sudah yang lain dapat makan, dia juga cari makan, dia tidak sibuk dengan yang lainnya, tidak sibuk komentari burung yang lain. Tidak sama seperti Twitter. Twitter keciuman burung, suka komentar orang lain. Padahal burung sendiri tidak suka komentar sama burung yang lain. Ada yang mengatakan tadi burung itu kenapa dia tawakal, sehingga meskipun kemampuan dia untuk mencari rezeki terbatas minimal, tapi ternyata dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertawakal dengan tawakal yang benar, dengan usaha yang mungkin tidak banyak, Allah akan mudahkan rezeki baginya. Dan ini faedah dari Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan bahwasanya jika seorang dengan usaha yang tidak banyak tetapi tawakalnya sempurna, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Allah akan mudahkan rezekinya. Tawakal yang kasih rezeki Allah Subhanahu. Saya cuma tugasnya berusaha. Saya bukannya diam di rumah. Saya tetap harus berusaha. Tapi yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat ada restoran dua. Satu enak sekali tapi sepi pengunjungnya. Yang satu biasa-biasa pengunjungnya apa? Membeludak. Mau diapain? Rezeki Allah yang atur. Ya. Jadi terkadang seorang dengan berbagai macam kemampuan, ahli ini, ternyata ketika buka restoran tidak banyak pengunjungnya. Satunya restoran jelek, pinggir jalan, bau-bau dikit, ternyata rame. Ya, ternyata rame. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu tawakal, belajar tawakal, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha, kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata, "Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi." Aku bertawakal kepada Allah tentang rezekiku. Bertawakal kepada Allah sang penciptaku. Wa aiqantu anna Allaha la syakka raziqi. Ya. Dan aku yakin bahwasanya tidak diragukan Allah akan beri rezeki kepadaku. Ya. Wa ma kana min rizqi falaysa bi yafutuni wa in kana fi qa'il biharil awamiqi. Dan apa yang telah Allah catat rezeki bagiku maka tidak akan luput dariku. Meskipun rezeki tersebut berada di dalam lautan yang dalam. Ya. Sayati bihillahul azimu bimannihi walau lam yakun minni lisanu binatiqin. Maka Allah akan datangkan rezeki tersebut dengan karunia-Nya meskipun aku tidak memintanya. Kalau memang itu rezeki sudah tercatat, maka akan datang kepadaku. Jadi tugas kita berusaha dan sempurnakan tawakal. Di antara sebab dimudahkan rezeki adalah tawakal yang tinggi. Nah, kita ini sering berharap kepada sebab. Misalnya kerja, hati kita bersandar kepada bos kita. Hari kita bersandar kepada pelanggan kita misalnya. Waduh, kalau dia nggak beli gimana ya? Jadi itu namanya hati kita tawakal sama Allah ya. Kita berusaha servis yang terbaik, menjadi sales yang terbaik misalnya. Tapi jangan hati kita kayaknya rezeki kita di tangan dia. Enggak, itu enggak boleh. Rezeki kita di tangan bos kita, enggak boleh. Rezeki kita di tangan siapa? Allah. Jadi kita benar-benar tawakal kepada
sang pemberi rezeki. Allah mengatakan wabtagur rizqa wabtaghi indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rezeki. Wabtaghi indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rezekimu. Jadi tawakal, jangan lupa tawakal. Dan tawakal ini dalam segala hal ya. Inti tawakal itu jangan terlalu pede dengan diri sendiri. Inti tawakal itu jangan terlalu pede diri sendiri dan bersandar kepada orang lain dan jangan bersandar pada diri sendiri. Kita hanya berusaha tapi jangan pernah bersandar kepada orang lain ataupun bersandar kepada diri sendiri. Ya, pede saya yang jago, saya yang ahli, saya yang enggak. Jangan, itu namanya bukan tawakal. Tawakal, Allah kasih rezeki, saya hanya berusaha. Tapi yang keempat, sebab mudah rezeki silatul arham, silaturahmi. Dan ini jelas hadisnya, kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya sambung silaturahmi. Ini di antara sebab paling cepat mendatangkan rezeki, sambung silaturahmi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Rahim kita kenal, saya sering sampaikan rahim kita ya kakak kita, adik kita, kakak adik kita kandung, kakak adik kita seayah, kakak adik kita seibu, itu semua rahim kita. Mungkin bapak beda, ibu sama. Mungkin bapak sama, ibu beda ya. Kemudian juga orang tua kita tentunya, kakek nenek kita dari ayah, dari ibu. Kemudian juga ponakan-ponakan kita, perhatikan, jangan lupa kita panggil, kita kasih hadiah, kita kasih uang kalau kita punya rezeki, Allah akan ganti lebih banyak. Terus kerabat-kerabat kita, tante kita, om kita, bibi tante kita, tante, om, bibi, bule, pak le, ini semua kerabat kita. Ini ring satu silaturahim. Perhatikan mereka. Kalau antum enggak punya uang, telepon mereka, WA mereka. Namanya silaturahmi itu dengan kebaikan apapun yang bisa kau lakukan. Kalau kau punya uang, jangan pelit sama mereka. Kalau enggak punya uang, apa boleh buat? Ada kuota, telepon. Telepon tanya kabar, kunjungi. Ini semua sebab silaturahmi. Allah akan datang rezeki dari arah yang tidak antum sangka-sangka. Jadi jangan pernah ragu untuk membantu kerabat. Jangan pernah ragu. Saya sering ditanya, berulang-ulang saya ditanya, Ustadz, om saya begini, Ustadz, kakak saya begini, Ustadz, bibi saya begini. Kenapa? Yang mereka keluhkan sama orang-orang ini selalu minta uang sama saya tiap bulan. Saya bilang, kau bersyukur Allah jebak kau untuk senantiasa berbuat baik tiap apa? Bulan. Dengan sedekah yang terbaik kepada kerabat. Tugasmu menasihati mereka. Jangan kalau bisa kerja, kalau bisa jangan minta-minta terus sama saya, kalau bisa. Tapi kalau dia tidak mampu, kasih aja, tidak masalah. Yang penting kan sudah nasihati. Terus kalau tidak mau jalankan nasihat kita nggak bantu, kita bantu. Makanya bersyukur kalau kita bisa dijebak untuk berbuat baik kepada kerabat kita tiap bulanan, kalau pekanan kalau bisa. Alhamdulillah. Tanpa terasa kita tiap bulan bersedekah dengan sedekah terbaik, sedekah kepada kerabat. Karena pahalanya double. Pahala sedekah sama pahala silaturahmi. Maka apalagi misalnya orang tua kita sudah meninggal. Kalau orang tua kita hidup, kira-kira dia senang nggak kita bantu anak-anaknya, bantu kakak adik? Tentu dia senang lah. Dia bangga punya anak yang perhatian sama adiknya, sama kakaknya. Ya. Kalau dia masih hidup kita bantu, dia sudah meninggal kita tetap bantu kerabat. Jadi maksud saya, ini poin yang luar biasa pengaruhnya ya. Ketika seorang benar-benar perhatian untuk menyambung silaturahmi. Jadi jangan pelit-pelit untuk silaturahmi. Ya. Kalau ada kunjungan berangkat safar, ada kerabat yang menikah, walimah berangkat, kerabat ini. Kalau enggak kerabat enggak usah lah, buang-buang duitnya. Buang-buang duit ya. Tidak wajib. Kalau ada undangan walimah safar tidak wajib. Kalau pergi alhamdulillah bagus. Tapi kalau kerabat berusaha untuk apa? Berangkat. Berusaha karena kita menyambung silaturahmi. Jadi kelihatannya sepele, tapi ini luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan man ahabba, siapa yang ingin an yubsatallahu fi rizqi, yang ingin dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Dan kenyataan rezekinya benar-benar bertambah. Rezekinya benar-benar bertambah. Tapi di antaranya agar rezeki mudah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menafkahi penuntut ilmu, menafkahi penuntut ilmu. Kalau ada orang menuntut ilmu agama di pondok atau di sekolah tinggi, kita biayai.
Dalam hadis dari Anas bin Malik, "Ana akhawaini ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtarifu ahaduma wal akhar yalzamun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada dua saudara, mungkin kakak beradik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bekerja, yang lainnya menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyakal muhtarifu akhahu. Maka yang bekerja ini mengeluhkan saudaranya kepada Nabi. Maksudnya saya bantu dia nuntut ilmu, saya yang kerja. Apa jawaban Nabi SAW kepada orang ini? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kau dapat rezeki gara-gara dia. Bisa jadi kau dapat rezeki gara-gara dia. Makanya kalau seorang membantu penuntut ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah untuk dia dakwakan di kemudian hari, ini salah satu sebab rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya adalah dengan bersedekah, dan dalil akan ini terlalu banyak ya. Salah satu dalil yang menarik saya bacakan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama rajulun bi falatin, ketika ada seorang lelaki sedang di sebuah dataran yang tandus. Falat maksudnya dataran tandus, tidak ada tumbuhan. Idh sami'a ra'dan fi sahabin. Tiba-tiba dia mendengar suara di awan. Fa sami'a fi kalaman, dia mendengar ada suara dari arah awan berkata, "Isqi hadiqata fulan." Ada perintah. Turunkanlah hujan ke kebun si fulan. Sebut namanya, si fulan. Misalnya Pak Ijo, Pak Imin disebut. Yaitu ada suara mengatakan, "Bawa hujanmu ke kebunnya Pak Ijo," misalnya. Fa ja'a dzalika sahabu ila harratin fa afraga ma fihi minal ma'. Tiba-tiba awan tersebut pindah pergi menuju ke suatu tempat, harra yaitu bebatuan cadas yang hitam. Kemudian dia tumpahkan hujan di situ. Ya. Kemudian dia tumpah di situ, kemudian dia air turun, kemudian melewati saluran menuju saluran tertentu sampai berkumpul suatu seperti saluran menampung air tersebut. Fastau abatil ma', kemudian air semua tertampung di saluran tersebut. Maka wa masyar rajul ma'as sahabah. Maka orang ini yang tadi dengar suara, dia ikut berjalan bersama awan tersebut. Dia menyelusuri awan itu kemana? Hatta intaha ila rajulin qa'imin fi hadiqatin lahu yasqiha. Sampai tiba-tiba dia menemukan seorang sedang ada di kebunnya, sedang menyirami kebunnya, mengambil air, mengalirkan air yang tadi diturunkan oleh awan tadi, dia arahkan airnya ke kebunnya. Faqala, maka laki-laki ini penasaran, jangan-jangan orang ini yang dimaksud, yang disebut namanya tadi di awan. Dia mengatakan, "Ya Abdullah masmuk." Wahai si fulan, siapa namamu? Qala, "Walima tasal?" Kenapa kau nanya-nanya nama saya? Kata dia, "Inni sami'tu fi sahabin hadza ma'uhu isqi hadiqata fulan bismik." Ya. Aku tadi mendengar awan yang tadi bawa air tadi, yang menurunkan hujan tadi, ya. Aku mendengar ada suara berkata, "Tuangkanlah hujan ke kebun si fulan." Ya. Sesuai dengan nama orang ini, ya. Subhanallah. Makanya saya tanya, "Siapa namamu?" Ternyata pas dengan nama yang disebutkan di awan tadi. Maka dia bertanya, "Fama tasna'u fiha idza saramtaha?" Qala, "Amma in qulta dzalika fa inni aj'aluha ala thalathati athlasin aj'al thuluthan li wa li ahli wa aruddu thuluthan fiha wa aj'al thuluthan lil masakin wasailin wa ibnis sabil." Saya ini kalau kebun panen, saya bagi 3 bagian. Sepertiga saya kembangkan lagi, sepertiga buat keluarga saya, sepertiga saya bagi kepada fakir miskin. Maksudnya ini contoh orang sedekah, nanti Allah datangkan rezeki. Benar, kita dapat misalnya ada sebuah restoran, saya katakan tadi, restoran ini ternyata bisa, tapi ternyata orang ini suka sedekah. Allah datangkan pembeli datang ke situ. Yang datangkan pembeli siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang produk sesuatu biasa-biasa aja, tapi saja rajin bersedekah, ternyata Allah buat produknya apa? Laris. Ada produk lebih bagus dari dia, tidak laris. Ya. Maksudnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab rezeki dijaga adalah dengan bersedekah. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma naqasat shadaqatan min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta.
Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menambah harta dengan dua tambahan, secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas maupun secara kualitas. Adapun secara kualitas maksudnya harta tersebut bertambah keberkahannya. Mungkin ditinjau hartanya tetap tapi bertambah keberkahannya. Ternyata dia punya harta, dia bisa untuk bertawaf kepada Allah, untuk bisa nyambung silaturahmi, untuk menjamu fakir miskin, untuk bisa haji, bisa umrah, untuk bagi-bagi kepada orang yang untuk bayar zakat. Hartanya berkah. Hartanya berkah. Ini berarti bertambah secara kualitas. Secara kuantitas benar-benar tambah nominalnya. Bagaimana cara Allah tambah kuantitas harta orang yang bersedekah? Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa cara. Di antaranya misalnya yaitu jualan dia ternyata semakin banyak pembelinya. Misalnya dia pedagang, pembelinya semakin apa? Semakin banyak. Ya, menunjukkan hartanya semakin banyak. Yang kedua, bisa jadi Allah bukakan dia pintu rezeki yang lain. Tahu-tahu dia punya ide bikin produk lain. Sehingga pintu rezeki lagi. Tadinya tokonya hanya produk ini, dia buka lagi produk lain. Tahu-tahu Allah bukakan, rezeki lancar lagi. Yang ketiga, dia dapat rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tiba-tiba ada proyek besar tidak seperti biasanya. Tiba-tiba ada pesanan besar-besaran tidak seperti biasanya. Ini sangat mungkin terjadi. Yang keempat, rezekinya ditambah secara kuantitas dengan dipalingkan dari kerugian. Orang lain ketika musim itu sedang pada rugi, dia tidak rugi. Sebenarnya harta dia ditambah, tapi dengan cara tidak dirugikan. Sementara penjual pedagang-pedagang lain mengalami kerugian. Ya. Maka di antara cara paling mudah agar seorang rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersedekah, dengan banyak bersedekah. Nah, sedekah itu harus dipaksa, Jadi latihan, ya. Antum latihan dari sedekah 100 ribu, 10 ribu, 1 juta sampai 100 juta. Kalau ada duitnya, kalau enggak ya sudahlah ya. Ini bicara yang punya apa? Yang punya duit. Tapi jangan pelit. Kalaupun punya sedikit, jangan remehkan sedikit itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal apa? Korma. Kalau kau tidak punya kecuali cuma sedikit, sedekahkan. Selama tidak menzalimi diri. Artinya kau sudah makan, masih ada sisa, sedekahkan. Jangan khawatir, rezeki akan ada lagi. Allah akan datangkan apa? Rezeki. Ya. Makanya Allah memuji orang-orang berinfak. Di antara penghuni surga kata Allah, "Uiddat lil muttaqin", Allah siapkan surga bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Kalau lapang dia rezekinya banyak, dia sedekah banyak. Ketika dia sulit tetap sedekah meskipun apa? Sedikit. Maksudnya kalau sedekah tidak harus tunggu duit banyak, yang kau punya kasih. Niatkan sedekah. Ya. Dan kalau sedekah enggak usah nunggu-nunggu. Lihat orang susah langsung depan mata kasih. Lihat ini susah langsung depan mata kasih. Ada orang kita tiba-tiba lihat dia, kita kasihan. Anak kecil lagi cari-cari makan di sampah langsung kasih. Enggak usah ragu-ragu. Jangan bilang nanti-nanti, enggak, kasih aja. Lihat orang ada office boy lagi bersih-bersih, kau kasihan kasih. Ya. Lihat janda ada sedih-sedih, kasih. Jangan pilih yang muda aja. Kasih. Saya kemarin ditanya, Ustadz, bolehkah sedekah kepada seorang janda tapi ada maunya? Masya Allah. Boleh-boleh aja sih, cuma kan niatnya kurang lurus ya. Niatnya kurang apa? Lurus, boleh-boleh aja. Baru semalam saya ditanya, Masya Allah. Jandanya yang mana? Pokoknya kalau ada rezeki, maksud saya gini, kita hidup ini kalau lagi ada hati terbetik mau kasih orang, jangan tunda-tunda, kasih aja. Antum lagi di bandara ketemu orang, kasih aja. Ada penjual kayaknya nggak laku-laku, kasih aja. Ada penjual es, musim hujan, kasih. Jangan sudah penjual es, musim hujan kita beli esnya berapa? 10.000, oleh musim hujan aja kok, ya udah 5.000, malah ditawar. Udah tahu nggak laku malah ditawar, kasihan ya. Jangan terlalu banyak perhitungan, jangan terlalu banyak matematika. Terlalu banyak matematika rezeki seret. Ya. Udah, yang penting kita nggak kelaparan. Antum udah gemuk kan, alhamdulillah. Istri sudah, anak sudah. Terus apa lagi mau dipikir? Ya udah yang lebih kasih aja. Jangan terlalu banyak pikir. Tante lagi perlu kasih, ini lagi perlu kasih. Tante nggak minta pun kalau kita lagi kasihan kasih. Mau siapapun kasih, nggak usah terlalu banyak mikir. Ulang itu semua kan kita sedang menabung di akhirat, sedang bangun. Kalau kita bayangkan kalau kita punya rumah, kan kita nyicil, beli ubin, beli ini, beli anu. Sama kita sedekah itu kita sedang bangun istana megah di akhirat. Maka jangan ragu-ragu tuh lempar duit di situ, jangan ragu-ragu.
agar istana semakin apa? Megah. Kita kalau bangun rumah kan sedikit-sedikit kasih ada uang sedikit kirim ke apa namanya ke tukangnya kirim. Ya kita bangun kita mati. Kalau bangun istana di akhirat nggak mati-mati. Ya kalau kita semakin banyak sedekah, mahar bidadarinya semakin tinggi. Iya enggak? Kualitas bidadari pasti berbeda. Makanya enggak usah ragu-ragu kalau mau apa? Kasih. Jangan cuma kasih janda kalau ada maunya. Masalahnya baru kemarin saya ditanya. Jadi sedekah ini penting untuk kebaikan kita ya, untuk kebaikan kita dunia terlebih lagi di akhirat. Jadi Rasulullah berkata, "Mana qasat shadaqatu min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta, yaitu bahkan semakin bertambah. Di antaranya haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah." Ikutkanlah haji dan umrah. Kalau sudah haji, umrah, habis umrah haji lagi. Kalau ada rezeki jangan usah ragu-ragu ya. Karena keduanya akan menghilangkan kefakiran. Jadi di antara maintenance agar kita tidak miskin, agar kita tetap dijaga oleh Allah tidak miskin, umrah ya. Kalau bisa haji. Tentunya jangan kita paksakan. Artinya setelah kita semuanya kita sudah kasih, keluarga, tetangga juga kita perhatikan, sampai kita umrah tetangga kita kelaparan, ya jangan. Artinya kalau sudah semua sedekah ya oke. Kalau saya umrah karena saya guide ya. Gratis. Antum maksud saya ya. Kalau ada uang umrah, kalau enggak jangan maksakan ya. Jangan maksakan. Maksudnya sebagian ulama mengatakan ibadah yang muta'adiyah, yang efeknya kepada orang lain lebih diperhatikan. Sudah umrah, maksudnya jangan sampai umrah setahun 5 kali, 6 kali, enggak juga ya. Ya artinya ada umrah setahun, sekali, 2 kali, oke, yang punya duit enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Yang penting semua sudah kebutuhan dipenuhi, tidak lupa untuk menyambung silaturahmi. Kalau ada rezeki umrah untuk maintenance agar antum tidak miskin. Antum haji di antaranya kenikmatan duniawi, antum dijaga Allah tidak miskin. Antum umrah untuk maintenance selain pahala akhirat, Allah maintenance agar antum tidak miskin. Kenapa Nabi yang bilang? Fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub. Sungguhnya haji dan umrah akan menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa-dosa. Maka kalau ada kesempatan daftar haji dan umrah ya. Taib. Di antara sebab untuk menambah rezeki yang keberapa ini? 8. Adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Allah memberi pengumuman kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan memberi tambahan kepada kalian ya. Maka seorang ya berusaha untuk sering bersyukur ya. Jadi jangan tamak ya. Siapa yang bersyukur Allah kasih tambah. Siapa yang bersyukur Allah kasih tambah. Ajarkan hal ini kepada anak-anak, kepada istri, syukuri yang ada. Sering lihat-lihat yang ke bawah, masih banyak orang susah daripada kita. Ya. Jangan sampai salah bergaul, lihat ke atas terus, akhirnya kita tidak pernah bersyukur. Kalau kita tidak pernah bersyukur, tidak bahagia. Meskipun harta banyak, tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu terkait berbanding lurus dengan syukur. Kapan bersyukur bahagia, kapan qanaah dia bahagia. Kalau harta banyak tapi tidak pernah bersyukur, tidak qanaah, tidak bakalan bahagia. Benarlah perkataan Imam Syafi'i, "Idza kunta ma dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki harta yang qana', memiliki hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama saja. Raja dunia sama saja. Raja itu kenapa dia punya istana besar, punya kekuasaan yang luas, punya menteri yang banyak, punya kenapa? Supaya dia puas. Ada orang tidak perlu gitu-gitu, dia sudah puas, sudah bahagia. Kapan? Ketika dia pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Ini terutama paling pengaruh ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang kadang-kadang bikin masalah ya. Sehingga membuat bapak-bapaknya tidak bersyukur. Kenapa? Keinginannya tidak berhenti-berhenti. Saya sudah sampaikan tentang kisah istrinya Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah, kemudian dia cerai, kemudian nikah lagi. Lihat dua istri ini, istri pertama dan istri kedua, menjalani
kehidupan ekonomi yang setaraf dengan karena suaminya Nabi Ismail. Ekonominya sama. Tapi sikap istri pertama, istri kedua berbeda. Ketika datang Ibrahim alaihissalam menyenguk Nabi Ismail, Ismail lagi tidak, dia tanya sama istrinya yang pertama. Aina zawjuki, kan mana suamimu? Kata dia, ya kharaja yabtaghi lana, sedang keluar rumah, sedang mencari rezeki, itu sedang berburu. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupanmu, kehidupan kalian? Maka wanita ini mengeluh, nahnu fi dhiqin, nahnu fi syiddah, kami dalam kesempitan, hidup susah, ngeluh. Maka Ibrahim berkata, kalau suamimu datang, sampaikan salam dariku, suruh ganti palang pintu di bawah ya. Atabatul bab itu ada semacam kayu untuk menutup pintu, pijakan pintu. Suruh dia ganti pijakan pintu. Akhirnya Ismail datang. Ismail bilang, tadi itu bapakku, saya disuruh ceraikan kamu. Pulanglah ke rumah orang tua. Ini perempuan seperti ini suka ngeluh, memang pantas untuk dicerai. Saya enggak suruh antum cerai istri, enggak. Antum bukan Ismail, bapak antum bukan Ibrahim. Enggak, saya cerita. Maka kemudian Ismail nikah lagi. Ekonominya enggak berubah, sama aja. Tapi lihat bagaimana wanita kedua bersyukur. Ketika Ibrahim datang, Ismail lagi enggak di rumah. Kemudian tanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka dia puji, dia mengatakan kami dalam kondisi lapang nufisa'ah, kami dalam kondisi senang, subhanallah. Padahal sama, ekonominya sama, tapi yang satu pandai bersyukur. Maka ketika Ismail datang, kata Ibrahim bilang, kalau datang suamimu sampaikan dia suruh sabit atabata babik, suruh suamimu pertahankan pijakan pintunya. Akhirnya ketika Ismail datang, dia tanya, tadi ada orang datang enggak? Iya, tadi ada seorang begini hasanul hay'ah. Jadi dia muji, tadi ada orang masya Allah baik. Ini cara orang pandai bersyukur, dia pandangan selalu positif. Yang tadi ada kakek tua datang, selesai. Ini enggak, tadi masya Allah penampilan bagus ini. Jadi cara dia bicara itu selalu pandangannya apa? Positif. Terus kamu ditanya, iya saya ditanya, apa jawabanmu? Kita hidup lapang, senang. Padahal susah. Tapi bersyukur. Terus ada pesan enggak? Ada, katanya suruh pertahankan apa? Pijakan kaki pintu. Kata Ismail, dari bapakku saya disuruh pertahankan engkau. Akibatnya kemudian punya anak dari perempuan ini. Dan di antara anaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya. Nah, kalau orang bersyukur akan diberi apa? Kenikmatan. Ya. Makanya ibu-ibu sering bersyukur, bersyukur. Sering bilang sama suami, syukron mas, syukron akhi. Kalau dikasih duit, alhamdulillah, masya Allah mas, kamu capek ya cari uang buat saya. Semoga Allah mengganti hartamu, barakallahu fiik. Wah, itu suami langsung, wah, masya Allah. Ada orang satu bilang, ini kemarin pas saya lagi parkir, kasih tukang parkir 10.000, didoain panjang. Masya Allah, semoga ya ini, semoga cepat naik haji majunya. Begitu kasih isi 100.000, cuma segini mas. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sering berterima kasih sama suami. Secara logika, kalau seorang sering disyukuri, dia akan semakin meningkatkan pelayanan. Ya enggak ibu-ibu? Ibu enggak pernah lakukan, jadi enggak tahu. Jadi maksudnya kalau sering bilang terima kasih mas, jazakallah khairan, barakallahu fiik, suami semangat, nanti belikan lagi. Tapi kalau dikasih begini aja, repot, kurang mas. Ini apa ini? Yang branded dong, aduh susah kayak susah. Oleh karenanya ibu-ibu, ini ibu-ibu ya, maka sering bersyukur. Kalau ibu-ibu tidak pandai bersyukur, nanti anak-anak juga begitu gaya hidupnya, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Tidak menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oleh karenanya seorang ya sering merenungkan masa lalunya ya. Kita dulu susah hidup ya. Susah hidup dulu ya. Ya, kita semualah. Jarang di antara antum yang lahir langsung kaya, jarang kan? Jarang. Susah hidup. Dulu nikah sama istri, rumah cuma 3x4, belum diplester. Saya ke Jogja lihat rumah itu masih belum diplester sampai sekarang. Artinya dulu hidup susah, dulu kurus. Dulu saya enggak gemuk, saya dulu kurus. Dulu. Sekarang alhamdulillah
Mumpung masih masa pertumbuhan, alhamdulillah. Artinya banyak kenikmatan kita rasakan. Ya, kalau kita ingat masa lalu kita bersyukur. Dulu kita kayak apa susahnya? Dulu kayak apa ya? Saya dulu sering pinjam motor sama seorang ustadz. Kadang saya isi bensinnya, kadang enggak. Alhamdulillah dia enggak marah, dia enggak enggak nagih juga. Dia tahu saya terbatas ya. Sekarang udah punya mobil, alhamdulillah. Dulu motor aja enggak punya. Dulu rumah aja enggak punya. Saya pernah ceramah di Yogyakarta waktu saya masih kuliah tentang pentingnya memberi hutang kepada orang lain. Saya ceramah tentang hadis Nabi, innal salaf yajri majra syatris sadaqah. Sungguhnya memberi hutang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau kita kasih hutang orang 1 juta, meskipun dia bayar, seakan-akan kita sedekah dia 500.000. Habis saya ceramah menggebu-gebu, saya pulang ke rumah kontrakan, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, ceramah Ustaz tadi bagus. Terus saya lihat to the point aja, Ustaz. Ustaz, ada punya uang nggak? Saya mau pinjam. Allah. Ini langsung dia uji. Ustaz ini yang ngomong doang atau... Jadi dulu hidup susah, maksudnya itu pun tidak susah menurut saya. Maksudnya dibandingkan sekarang, itu pun saya dulu tidak kesusahan. Tapi dibandingkan sekarang jauh lebih apa? Nyaman. Lalu kita ingat masa lalu, kita sering bersyukur. Ya. Sering bersyukur. Apa jawaban saya pada orang itu? Antum kepo kan? Waktu itu saya jawab, maaf utang saya juga belum lunas. Oh gitu Ustaz, syukran. Oh ini pergi lagi. Orangnya saya ketemu lagi setelah mungkin 20 tahun saya ketemu lagi orang ini. Ya Allah, ini orang yang dulu pernah. Coba saya nggak ingatkan, saya pura-pura nggak tahu. Baik. Jadi syukur itu penting sehingga Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan yang lain. Siapa yang bersyukur Allah tambah, siapa yang tahu berterima kasih Allah tambah. Ya. Kita aja kalau ada orang, nggak usah kita punya pegawai aja, kalau kita Masya Allah syukuran kamu kerjanya bagus, kita kasih apresiasi, dia semangat kerja ya nggak? Tapi kalau kita nggak hargai, ya nggak. Sama suami juga gitu, kalau suami istri sering bersyukur terima kasih, suami semangat untuk apa? Memberi dan memberikan, dia merasa diapresiasi dengan apa yang dia lakukan. Ya. Makanya ini yang jadi problematika hidup kita. Kita ini sering tidak bersyukur karena kita itu selalu ingin membeli apa yang kita inginkan, bukan kebutuhan. Ya, pingin ini beli, sehingga ketika tidak terpenuhi keinginan kita, kita tidak bersyukur. Padahal kebutuhan sudah cukup semuanya. Sudah cukup. Cuma kepingin lagi, sehingga tidak mensyukuri, pinginnya ganti terus. Kapan kita syukur, maka Allah akan berikan kemudahan rezeki bagi kita. Tapi yang berikutnya, di antara sebab rezeki agar diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Dalam hadis, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba dihalangi rezeki oleh Allah gara-gara dosa yang dia lakukan. Ya, hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan, tapi maknanya benar. Sebagaimana takwa sebab tambah rezeki, maka sebaliknya maksiat adalah sebab berkurangnya rezeki. Kalaupun seorang bermaksiat, rezekinya tidak berkurang secara kuantitas, ketahuilah kualitasnya akan berkurang. Keberkahan akan dicabut. Ya. Maka seorang jangan sampai rezeki yang Allah berikan pada dia gunakan untuk maksiat. Jadikanlah rezeki tersebut sebagai sarana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, apa bedanya rezeki ini istidraj atau bukan? Lihat, semakin saya tambah rezeki, semakin dekatkah saya kepada Allah? Tidak. Kalau semakin dekat, berarti rezeki ini berkah. Kalau semakin jauh, ini rezeki apa? Istidraj. Silakan cek diri kita. Saya ini sering ngaji atau tidak? Semakin sering ngaji enggak? Ya, atau semakin bertakwa, semakin sering salat malam, rezeki banyak, enggak banyak pikiran, tidur cepat, bangun malam. Ini tambah banyak rezeki, salat malam sudah enggak lagi, puasa sunnah enggak lagi, ya. Dulu masih hidup susah, kurus-kurus, sering puasa sunnah. Sudah hidup nyaman, nggak ada kerjaan, malah nggak puasa sunnah. Gimana? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu masih susah, sering baca Quran. Sekarang sudah semakin nyaman, malah tidak pernah baca Quran. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita habis untuk pengajian, untuk ini, sekarang habis medsos melulu. Ini berarti jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing koreksi diri. Apakah rezeki Allah berikan sama saya? Ini biasanya gara-gara maksiat. Biasanya gara-gara semakin maksiat,
hati semakin tertutup. Semakin tertutup, semakin malas beribadah kepada Allah. Rezeki yang Allah berikan pada kita ternyata kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa inna dzunuba tuzilun ni'am." Jika kau dalam kenikmatan maka jagalah, sungguhnya dosa-dosa itu akan menghilangkan kenikmatan. Tentu yang terakhir, sebenarnya ini bukan terakhir, tapi dia adalah yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis, minta kepada Allah di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam yang terakhir, bangun minta kepada Allah. Ya Allah, ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq urzuqni rizqan tayyiban mubarakan. Berdoa kepada Allah, minta agar rezeki berkah, rezeki yang baik, minta kepada Allah. Menangis, ya Allah, saya sudah ngelamar kerjaan 2 bulan enggak diterima-terima, ya Allah. Nangis minta sama Allah. Engkau Maha Pemberi rezeki, tidak ada yang susah bagimu, ya Allah. Hewan di dalam dasar lautan kau beri rezeki, apalagi hambamu ini. Ya, semut dalam lubangnya kau beri rezeki, apalagi hambamu ini. Minta sama Allah. Allah Maha mendengar, tapi yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih rezeki sangat gampang, tinggal kun fayakun. Allah jadikan kau kaya mendadak bisa. Cuma mungkin hatimu enggak siap. Kalau dia kaya mendadak sombong nanti ya. Oleh karenanya berdoa itu di antara kunci yang pertama dan sebab yang paling kuat agar mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya serius, nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, minta rezeki yang berkah. Kalau enggak berkah malah semakin lupa diri. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bi wa tawallaw hum mu'ridun." Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, kalau Allah berikan kami rizki, kami benar-benar akan bersedekah dan kami akan benar-benar menjadi orang yang soleh. Tatkala Allah beri rezeki kepada mereka, mereka pelit dan mereka berpaling. Ada orang seperti itu. Dia minta rizki, nanti dia mau sedekah, mau bantu orang tua. Begitu Allah kasih rizki, dia lupa. Makanya kalau minta rizki yang berkah. Minta rizki yang berkah. Rizki yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rizki yang membuat kita semakin jauh, membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nasihat kaum Musa kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah, gunakanlah harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan. Tadi panitia titip ada tanya jawab, ada kuis. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Laki-laki 3, perempuan akhwat 3 ya. Hadiahnya apa? Oke.